Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul menyaksikan daripada program yang luar biasa ini, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat hari ini duduk untuk bisa menyaksikan kebermanfaatan yang ada. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian hambanya Allah yang menjadi golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentunya pada saat kita yang sering melakukan membasahi lisan-lisan kita untuk bisa membacakan sholawat rindu akan Nabi Muhammad SAW, tentunya kita berharap daripada pertolongan Nabi Muhammad di yaumil akhir kelak nantinya. Wabil khusus hari ini memasuki daripada bulan maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka mari sama-sama kita perbanyak untuk bisa mengingat Nabi SAW. Tentunya pada saat yaumil hisab di padang mahsyar kelak nantinya tidak ada pertolongan satupun melainkan daripada pertolongan Allah dan tentunya daripada syafaat Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya pada saat kita hidup di dunia, bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas hidup, bahkan banyak makhluk Allah yang telah Allah ciptakan itu cuma hanya sekedar hidup banyak. Akan tetapi pada saat kita diutus di muka bumi, ada misi yang harus kita jalankan, ada tugas yang harus kita lakukan untuk bisa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di dalam Al-Qur'an. Surah yang sering kita baca dalam keadaan salat. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua kewajiban yang tentunya kita harus lakukan di muka bumi Allah ini. Apa itu? Kewajiban yang pertama adalah melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada saat kita diutus di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada saat kita melakukan prosesi hidup di bentang luas bumi Allah ini, tentunya kita harus melakukan kewajiban kita kepada Allah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling tertinggi derajatnya, yaitu salah satu diantaranya itu ibadah solat, melakukan ibadah dari subuh sampai ke isya. Kenapa kita harus melakukan pada saat prosesi solat kita yang kita kerjakan dari mulai subuh sampai ke isya, itu menjadi sarana penting untuk kita bisa melakukan komunikasi terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang harapan besar kita sebagai makhluk tidak ada yang patut disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan kalau seandainya hari ini masih ada orang-orang yang sombong, orang-orang yang tak mau patuh terhadap perintah Allah, tidak mau sujud datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka mari setiap langkah
ke depan untuk kita bisa memperbaiki diri daripada ibadah yang kita lakukan. Tentunya pada saat kita melakukan ibadah sholat ini termasuk tonggak, tiangnya agama, pondasinya agama. Bagaimana mungkin kita ingin membangun bangunan yang besar? Bagaimana mungkin kita ingin membangun bangunan yang mewah? Bangunan yang begitu indah, akan tetapi kita tak mampu untuk bisa membangun daripada pondasinya, tonggaknya agama. Maka mari sama-sama kita untuk bisa memperbaiki daripada ibadah sholat kita. Karena tentunya pada saat kita melakukan ibadah kepada Allah, inilah yang menjadi tonggak penting daripada membangun suatu bangunan yang mewah. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Insya Allah nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari apa yang disampaikan terkait tentang dua tugas manusia di muka bumi Allah. Tentunya harus kita lakukan apa yang sudah menjadi aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bahas di awal tadi terkait masalah ibadah. Tentu ibadah harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar hanya melakukan, akan tetapi harus didasari dengan niat yang tulus, niat yang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada diniatkan untuk hal-hal yang lain. Tentunya bukan hanya sekedar daripada ibadah kepada Allah, ibadah sholat saja. Akan tetapi ada poin-poin penting selain daripada ibadah sholat, yaitu puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan, tentunya kita disuruh menghindari sifat sombong, sifat angkuh, dan sifat untuk bisa merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Maka Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasannya jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, akan tetapi kita disuruh lebih baik daripada hari yang kemarin. Kata Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwasanya jika hari ini ada orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya, maka tentunya dia termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Jika ada hari ini orang yang melakukan aktivitasnya biasa-biasa saja daripada hari yang kemarin, ini juga termasuk daripada bagian orang-orang yang sangat merugi. Tapi jika ada orang yang hari ini melakukan aktivitas hari-harinya jauh lebih buruk dibandingkan hari yang sebelumnya, maka ini termasuk daripada bagian orang-orang yang celaka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lakukan ibadah dengan niatan bersih hanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niatan untuk bisa berbangga diri karena kita mungkin rajin ibadah, mungkin kita rajin sedekah, mungkin kita rajin beribadah haji tiap tahun rutin, tapi kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Mohon penyakit ini agar kiranya dihindari sebagai orang-orang Islam, karena tentunya agama kita melarang merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan aktivitas bukan hanya sekedar hablum minallah, akan tetapi juga harus melakukan hablum minan nas, yang berhubungan dengan manusia, makhluk sosial. Karena pengertian ibadah juga menurut istilah sebutan yang mencakup segala sesuatu apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan pekerjaan dengan didasari niat yang baik. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seorang itu tergantung dari apa yang diniatkan. Bekerja kita, mencari nafkah untuk istri dan anak kita, tentunya ini menjadi nilai poin penting, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Liburan mungkin membahagiakan keluarga, merefresh diri untuk bisa meningkatkan iman kita kepada Allah, menyaksikan betapa maha dahsyatnya Allah menciptakan bumi ini dengan niatan yang baik dan senantiasa didampingi oleh ibadah-ibadah yang wajib. Maka tentu
Ini menjadi poin penting agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, dan tentunya kita menjadi barisan orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan betapa banyak orang-orang saat ini jauh dari agama, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin kurangnya iman, mungkin kurangnya ngaji, mungkin kurangnya likok-likok pertemuan daripada agama. Sangat disayangkan. Kenapa? Habis ke dunia, habis di lingkup pekerjaan. Kalaupun kita hidup cuman hanya sekedar hidup, mungkin begitu banyak ciptaan Allah yang ada di kebun binatang, mungkin sekedar hidup pun tumbuhan juga hidup. Maka kita yang dikasih porsi sangat lengkap oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan porsi kita sebagai makhluk manusia sangat sempurna. Dari mulai adanya otak kita, kepala kita, pikiran kita, hati kita. Ini menjadi poin penting untuk kita bisa menyembah dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari sama-sama untuk kita bisa memperbaiki diri dari mungkin hari-hari sebelum kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dekati Allah Subhanahu wa taala seraya untuk bisa mengecas diri, mengecas iman dari kesibukan dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ada apa-apanya kalau seandainya hanya sibuk mengurusi dunia. Kita tidak ada apa-apanya dengan makhluk yang hina ini, manusia yang doif ini, manusia yang lemah ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mari sama-sama kita pasti butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa kalau seandainya kita keras hati kita, tak mau datang untuk bisa beribadah kepada Allah, maka mari sama-sama kita renungkan hati kita. Betapa keras hati ini diselimuti oleh rasa hawa nafsu akan ingin dunia ini. Maka mari sama-sama kita ingat akan kebesaran Allah, akan balasan yang Allah berikan untuk kita kalau seandainya kita tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks mensyukuri, bukan hanya sekedar lisan yang harus kita ucapkan alhamdulillah, akan tetapi aktualisasi daripada rasa syukur yang harus kita lakukan adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hilang hasrat untuk bisa menggairahkan agar kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan sekali kalau seandainya memang kita tak mau untuk bisa bersujud datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke masjid, hilangkan background kita. Mau sekelas apapun tingginya jabatan kita, tentu pada saat hari ini kita mari perbaiki diri untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang senang, dengan rasa yang rapih, dengan rasa bergairah yang semangat akan niatan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di segmen yang akan kita lanjut nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang dua tugas manusia di muka bumi Allah, ada dua, yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban iyyaka na'budu. Setelah itu baru iyyaka nasta'in. Allah tidak meletakkan iyyaka nasta'in dulu, setelah itu baru iyyaka na'budu. Akan tetapi Allah meletakkan iyyaka na'budu, setelah itu baru iyyaka nasta'in. Apa maknanya?
Maknanya tentu harus kita melaksanakan kewajiban dulu. Setelah itu kita melaksanakan tugas yang nomor 2 adalah meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh kita meminta hak kita kepada Allah? Boleh. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan kukabulkan setiap permintaan seorang hamba apabila dia meminta kepadaku. Tapi dengan catatan, kita harus melakukan kewajiban kita dahulu. Setelah itu baru kita meminta apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha kaya, Allah itu maha segalanya. Maka sangat disayangkan kalau seandainya kita potensi yang kita punya, kita masih menuhankan daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia yang hari ini masih menuhankan hal-hal kecil, mohon maaf batu cincin, mohon maaf keris, lupa terhadap apa yang telah diciptakan, apa yang telah diberikan oleh Allah terhadap dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Maka sangat disayangkan dengan potensi yang kita punya, kita meminta daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian tuh fakir, butuh terhadap Allah. Maka minta kepada Allah, tentunya Allah itu maha ghaniyul, maha kaya, sangat-sangat kaya, di luar apa yang kita fikirkan. Saking kayanya Allah, saking kuasanya Allah, maka didasari dari kata maha. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Begitu angkuh dan sombongnya kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kita tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita menengadahkan tangan, meminta kepada Allah, mengangkat tangan, berharap seraya akan kekuasaan Allah yang Allah berikan untuk kita, tentunya Allah tidak akan biarkan kita untuk hanya sekedar meminta. Dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya pada saat ada seorang makhluk hamba yang mengangkat tangannya, memintakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan kebutuhan kita di muka bumi Allah, maka Allah malu terhadap hamba itu kalau seandainya tidak diwujudkan, tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah merasa kaya. Jadi sangat disayangkan kalau kita nggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya permintaan kita tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lingkup kehidupan dunia ini, tentunya doa-doa kita akan Allah simpan, akan Allah tutup rapat-rapat dan buka pada saat yaumil hisab nanti, menjadi pemberat timbangan kebaikan yang kita punya. Maka ma'asyiral muslimina rahimakumullah, pada saat Al-Kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang ibu-ibu yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, meminta untuk bisa Nabi Musa melayangkan permintaan seorang ibu itu, agar kiranya ibu itu diberikan momongan, diberikan seorang anak. Akan tetapi pada saat Nabi Musa alaihissalam menyatakan permintaan seorang ibu kepada Allah, Allah berkata bahwasanya seorang ibu tadi sudah dinyatakan mandul dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat satu ketika ibu tadi yang mendatangi Nabi Musa datang kembali terhadap Nabi Musa alaihissalam dengan menggendong seorang anak. Nabi Musa pun keheranan, lantas bertanya, wahai ibu, anak siapa yang kau gendong? Seorang ibu tadi menjawab, ini adalah anakku yang aku minta kepada Allah melalui perantaramu, wahai Nabi Allah Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kenapa ibu tadi telah mempunyai anak dan kau karuniai seorang anak, padahal engkau sudah berkata bahwasanya ciptaanmu itu, hambamu itu
sudah kau berikan kodrat mandul, tapi kenapa dia mempunyai seorang anak? Allah berkata bahwasanya kecintaanku terhadap seorang makhluk melampaui daripada ketetapanku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dilakukan ibu ini pada saat dia mengangkat tangan, dia senantiasa melakukan ataupun berkata kepada Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Maka luluh hati Allah dan memberikan daripada karunia seorang anak bayi kecil imut yang luar biasa. Apa yang harus kita ambil pembelajaran? Jangan pernah berhenti akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat disayangkan kalau seandainya ada orang hari ini yang menyatakan bahwasanya Allah nggak adil karena Allah tidak mau menerima daripada apa yang aku minta. Jangan suuzon. Mungkin permintaan yang kita mintakan kepada Allah, Allah simpan di hari akhir kelak nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya dua tugas yang harus kita lakukan di muka bumi Allah ini tentunya harus kita laksanakan semata-mata bukti daripada wujud cinta kita kepada Allah, bukti wujud kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, melaksanakan kewajiban kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah hablum minallah, hablum minan nas. Dan setelah itu melakukan apa itu? Meminta hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mau minta apa saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun yang kecil permintaan itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus saya sendiri dan juga jamaah Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.